Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Kita di sini membahas mengenai apa? Koordinat kartesius. Oke, kalian lihat di situ ada apa? Peta lokasi. Oh ya, pinter. Itu biasanya kita menyebutnya dengan peta lokasi, atau aku ingin tahu gimana tempatmu. Oh, Sherlock. Oh, dia menentukan share lokasi, lokasinya di mana. Nah, dari situ kita dapat mengetahui posisi titik pada bidang koordinat. Yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan. Berikutnya, posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, posisi titik pada bidang koordinat itu bisa kalian lihat pada tempat-tempat di sekitar jalan Ponokan. Itu apa saja ya? Ada jalan Kemasan, ada jalan Embong Kali, ada jalan Jenwangi, ada jalan Balai Desa. Oke, itu adalah jalan-jalan di sekitar Ponokawan. Oke, berikutnya yaitu membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Kedua, membaca dan menulis posisi titik pada bidang koordinat. Yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Membagi posisi tempat menggunakan bidang koordinat, yaitu posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar dapat ditulis sebagai berikut. Hotel terletak pada apa itu? Kamu lihat hotel di mana? Yang X posisinya di C. Oke. Yang Y posisinya di di 5. Berarti hotel terletak pada koordinat C, 5. Sekarang bank. Kalau kamu lihat di mana bank? Bank di titik di sumbu apa? Sumbu X-nya apa? F, ya. Sedangkan sumbu Y-nya apa? 5. Berarti bank terletak pada koordinat F, 5. Sekarang Buin mau tanya, kantor pos itu di mana ya? J, 3. Pinter ya. Yang kalian kerjakan adalah sumbu X dulu baru Y. X adalah yang mendatar, sedangkan Y adalah yang lurus, tegak lurus ke atas. Berikut, membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius, yaitu cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Gunakan titik asal, yaitu patokannya adalah titik 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A itu di mana. A itu di titik X, Y. Misalkan di sini ya, nilai X pada sumbu Y menentukan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. Nilai Y pada sumbu Y menentukan banyak langkah atau satuan pada arah tegak. Oke, misalkan menentukan koordinat titik A. Titik A, kalian lihat pada gambar. Titik A itu terletak pada titik koordinat berapa? A. A itu titik koordinat sumbu Y-nya 5. Sumbu X-nya 5. Sumbu Y-nya 2. Berarti dia terletak pada titik koordinat 5,2. Pinter. Jarak tempuh terhadap garis sumbu. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di atas. Gambar di samping ya. A. SMP Pancasila, kalian lihat itu, SMP Pancasila Krian berjarak 3 satuan terhadap jarak X dan berjarak 5 satuan terhadap jarak Y. Kamu lihat berarti X-nya itu 5 satuan, Y-nya 3 satuan, setelah itu kamu kasih titik. Nah, di situ adalah tempatnya atau sekolahan SMP Pancasila. Oke, berikutnya rumah belajar. Kalian lihat di situ. Rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. 6 satuan. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berikutnya.
dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Berarti di situ rumah belajar ada pada titik koordinat 6,6. Oke, berikutnya bisa kalian lihat di situ ya. Kalian pelajari dan pelajari ya. Posisi titik terhadap titik acuan. Dana bangunan di suatu kota. Nah, kalian lihat itu di situ. Ada perumahan, ada sebuah pabrik, ada polsek, masjid. Ya, kamu lihat ke arah ke kanan 5 meter. Lah, kamu lihat di situ. Hotel adalah jaraknya 5 meter dari polsek. Berarti polsek di situ sebagai titik acuan. Berikutnya, perumahan Taman Indah. Jaraknya berapa? 400 meter ke kiri dari arah dari polsek. Itu bisa kalian tunjukkan pada gambar seperti posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0. Ya, yang pertama, 2 satuan ke kiri. Ke kiri ya, ke kiri. Kalau kanan itu bernilai positif, kalau kiri bernilai negatif. Berarti ke kiri, berarti bernilai apa, Nak? Bernilai negatif, pinter. Jadi duanya bernilai min, negatif. Sedangkan 5 satuan ke atas. Kalau atas itu bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Nah, atas positif, bawah negatif. Kamu lihat soal di titik A. 5 satuan ke atas, berarti 5 itu di posisi positif atau negatif? Negatif. Oh, enggak. Apa? Positif, pinter. Jadi titik A berada pada negatif 2,5. Dan begitu juga seterusnya kalian bisa lihat pada kolom berikut ya. Posisi titik terhadap titik acuan. Posisi titik terhadap titik C pada gambar sebagai berikut. Posisi titik C itu terdapat di titik 1,2. Keterangannya ya, titik A adalah 3 satuan ke kiri. 3 satuan ke kiri. Kiri berarti negatif. Oke, pinter. Berikutnya, 3 satuan ke atas. 3 satuan ke atas berarti bernilai positif. Berarti negatif 3,3. Ini sekarang. Yang D, perhatikan yang D ya. 3 satuan ke kanan. Kanan bernilai positif. Dan 4 satuan ke bawah. Bawah bernilai negatif. Berarti jawabannya berapa? 3,4. Berikutnya, posisi garis terhadap garis sumbu. Kalian lihat ya. Ya, posisi garis sejajar. Ya, yang mana yang sejajar itu? Yang sejajar. Yang sejajar berarti Perum Kerinci Permai sejajar dengan PT Karya Jaya. Posisi garis tegak lurus. Berarti apa? Oke, Perum Kerinci Permai tegak lurus dengan Perum atau supermarket dan seterusnya ya, bisa. Posisi garis sejajar, 2 garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Yang namanya sejajar, dia itu tidak akan saling berpotongan dimanapun dia berada. Tidak saling ketemu, itu sejajar. Kalau posisinya garis tegak lurus, 2 garis yang saling tegak lurus membentuk sudut tegak sama lurus, membentuk sudut 30 derajat. Membentuk sudut 90 derajat. Oke, berarti dengan sumbu Y garis M dan garis N tegak lurus terhadap sumbu X.
Berikutnya, posisi garis berpotongan. Yang namanya berpotongan, kita berada dimanapun, misalkan garis A-nya di sebelah sana selatan, ya. Garis B-nya di sebelah mana itu ya? Barat misalkan ya. Ya, dia akan kalau dia panjangkan terus-menerus, dia akan bertemu pada satu titik potong. Ya, itu disebut dengan berpotongan. Latihan soal, kalian kerjakan di sini. Gambarkan titik K, L, M, dan N pada bidang koordinat. Dan hubungkan dengan garis lurus antara K dan titik L, dan M, titik M dan titik N, serta titik N dan titik K. Bangun datar apakah yang terbentuk? Oke, silakan kalian kerjakan 1-3. Dikerjakan di mana? Di kertas folio, ya, di kertas folio. Berikutnya soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Ini nomor 4 ya. Silakan juga di kertas folio.